Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saudara berdua Gerhard dan Nadia yang kami kasihi, untuk memberangkatkan pernikahan ini di dalam terang firman Tuhan, saya coba ambil teks dari Yosua 24 ayatnya yang ke-15c. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya mendengarkan syair lagu The Massive, tiada manusia yang terlahir sempurna. Barangkali boleh juga dinyatakan untuk perkawinan, tiada perkawinan yang sempurna, sebab perkawinan berjuang untuk kesempurnaan. Bapak Ibu, memang kalau kita lihat kenyataan, bukan hanya ketidaksempurnaan, tetapi dari data yang kita lihat, data yang kita baca, telah terjadi penyelewengan terhadap perkawinan rumah tangga. Bapak Ibu memahami bahwa data dari Amerika, setengah dari perkawinan adalah perceraian. 4 juta per tahun terjadi penyiksaan antara suami kepada istri, dan lihat 1/4 dari jumlah lelaki yang ada telah terkena oleh penyakit seksualitas. Lihat saudara apa yang terjadi di tengah perkawinan Kristiani yang kudus, telah dicemari oleh dosa-dosa manusiawi. Itu bukan hanya persoalan di Amerika, tapi kalau kita lihat data dari BPS kita sendiri di Indonesia, saya catat 63,4% terjadi perselisihan dan ketidakcocokan. 24,75% adalah perceraian rumah tangga karena ekonomi. Sementara hanya sedikit 57.600 persoalan kekerasan dalam rumah tangga. Saya baca dalam Jawa Pos bagaimana kondisi dari pengadilan agama di Palembang ini. Ternyata saudara, ada kasus 2.960 kasus pengaduan untuk bercerai. Lihat saudara apa yang terjadi di tengah perkawinan Kristiani ini. Lihat saudara apa yang terjadi di tengah perkawinan rumah tangga Kristiani. Apa yang terjadi? What's happened saudara? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kenapa semakin semaraknya penyelewengan terhadap rumah tangga Kristiani terjadi? Sebenarnya ini adalah penolakan kepada Kristus yang mempertemukan, yang memberikan perkawinan Kristiani kepada seseorang. Ini barangkali terjadi kalau ketiadaan nilai yang menjadi dasar, yang mengikat, yang membangun, mengarahkan, menghidupi kehidupan rumah tangga Kristiani. Sekali lagi, ini adalah penolakan kepada Kristus yang mempertemukan perkawinan anak kodohot buru ni huriai.
Ya tentunya di samping ketidakpahaman terhadap arti pentingnya nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai perkawinan cara Kristiani. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk menakut-nakuti kedua mempelai ini, tapi kita yakin dan kita sadar, kita berdoa, kita mendorong memberikan nilai kepada saudara berdua ini, Gerhard dan Nadia, untuk tidak menjadi bagian daripada persoalan, untuk tidak menjadi bagian dari apa data yang kita peroleh. Mereka berdua datang ke gereja ini untuk menemukan nilai apa sih yang sebenarnya harus mereka pahami, mereka lakukan, yang mengikat, mengarahkan, memandu rumah tangga yang mereka berdua harus lakukan di tengah kehidupan ini. Memang benar saudara, asam di gunung, ikan di laut. Dalam kuali mereka bertemu, kita sadar saudaraku bahwa memang Tuhan yang mempertemukan ini. Dia mempertemukan mempelai laki dan perempuan di gereja ini. Tapi mereka sekarang kita modali, kita berikan, kita suguhkan firman Tuhan yang akan menyapa mereka. Aku dan seisi rumahku. Ini boleh saudara berdua petik menjadi sebuah nilai penggerak, nilai yang mengikat kalian, nilai yang mengarahkan kalian, nilai yang memandu, menuntun di dalam semua kehidupan ini. Aku dan seisi rumahku. Tidak boleh tidak. Aku akan beribadah kepada Tuhan. Aku akan beribadah. Kita akan garis bawahi arti beribadah kepada Tuhan. Au dohot dongaku saja bu ikut jahobado uluan nami. Jadi beribadah identik dengan mengului debata. Tapi dalam bahasa Inggris saya lihat ada beda. As for me and my household, we serve the Lord. Ada 3 perkataan yang sebenarnya harus kita pahami. Pertama tadi, aku dan seisi rumahku beribadah. Bahasa Batak, mengului debata. Yang ketiga, serve the Lord. Serve the Lord. Melayani Tuhan. Nah ternyata rumah tangga yang Tuhan inginkan adalah rumah tangga yang beribadah kepada Tuhan, mengului debata, dan melayani Tuhan. Dalam bahasa Latin saudara, ibadah, abodah. Abodah identik sekali dengan abdi. Jadi mereka yang beribadah adalah mereka yang mengabdikan diri. Mengabdikan diri kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri. Nah, kalau terjadi perkelahian, percekcokan, ketidaksesuaian, pertengkaran dan lain sebagainya, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya, itu adalah pengabdian kepada diri sendiri. Tetapi Tuhan inginkan pengabdian kepada Tuhan. Kalau kita hubungkan dengan Filipi 2 ayat 5, songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohonmu. Filipi 2 ayat 5, loyalitas daripada Kristus kepada Bapaknya, kasih setia Tuhan Yesus Kristus kepada Bapaknya, itu menjadi nilai. Sebab lihat bahwa Yesus Kristus diibaratkan sebagai pengantin laki-laki dan warganya menjadi pengantin perempuan. Tetapi lihat kasihnya penuh dengan damai hingga nafas penghabisan, hingga titik darah penghabisan. Aku akan korbankan hidupku kepada umatku sebagai istriku. Demikian Kristus di tengah-tengah kehidupan sebagai mempelai. Nah saudara berdua, Gerhard dan Nadia, ini adalah sebuah nilai yang saudara harus terima. Di tengah saudara memasuki ruangan gereja, Tuhan memberikan nilai ini menjadi nilai pengikat kita, pengikat saudara di tengah kehidupan ini. Mempersembahkan diri kepada Tuhan. Paulus mengatakan dalam Roma 12, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan.
persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saudara berdua dalam tengah rumah tangga ini harus mempersembahkan diri kepada Tuhan. Bangsa Israel mempersembahkan persembahan yang mati di hadapan Allah. Jadi kalau kita diibaratkan mempersembahkan diri kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mestinya kita mati di dalam Tuhan. Artinya kemunafikan pribadi, keegoismean yang selalu menjadi raja bagi semua, mestinya harus dimatikan. Terima Kristus yang mati di hadapanmu, biarlah Kristus menjadi nilai, menjadi kasih yang setiap saat memandu kehidupan rumah tanggamu. Nah, oleh sebab itu mestinya kita saling menghargai. Kalian berdua mestinya saling menghargai, sebab Tuhanlah yang menjodohkan kalian. Kalau saya bertanya kepada Nadia, siapakah yang menjodohkanmu? Saya bertanya juga kepada Gerhard, siapakah sebenarnya yang menjodohkanmu? Apakah kalian dijodohkan orang tua karena sama-sama sintua? Bukan ya? Yang menjodohkan kalian siapa sebenarnya? Pendeta. Karena kalian sama-sama ganteng dan cantik, bekerja dalam urusan finansial, makanya kalian cocok dan kalian juga dijodohkan. Seperti itu ya? Bukan ya? Saya pikir juga bukan. Bapak Ibu lihat, dalam Kejadian 2 ini adalah awal daripada pernikahan. Tuhan mengambil rusuk daripada laki-laki. Setelah Tuhan mengambil rusuk daripada laki-laki, barangkali ini sebuah operasi. Pada saat laki-laki terlelap, diambil dan dioperasi, diambil sebuah tulang dari rusuknya, terus dijadikan perempuan, dicipta menjadi perempuan. Lihat ya, jadi saudara Gerhard dioperasi, diambil sebuah rusuk. Jadi kalau Gerhard itu meraba rusukmu, pasti hilang satu. Coba raba dulu rusukmu. Nah, itu dia, hilang satu. Saudara tahu di mana sekarang rusuk yang hilang? Tuhan mengambil, dijadikanlah perempuan dan Nadia. Ini terulang kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan kira bahwa ini tidak terulang. Ini terulang. Ini yang mempertemukan kita. Kalau tadi saya katakan asam di gunung, ikan di laut, bukan. Asam di mana ini sekarang? Asam di gunung, ikan di laut, dalam kali bertemu, mereka dipertemukan Tuhan di tengah gereja yang kudus ini. Sekarang Tuhan memberikan, inilah dia Gerhard, istrimu yang cantik, Nadia. Lantas Gerhard mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Aku menamai dia perempuan, sebab dia diambil dari tulang rusukku. Nadia diambil dari tulang rusuk. Jadi kalau sekian lama engkau menunda-nunda perkawinan ini, barangkali Nadia belum ketemu. Jadi pada saat beberapa bulan yang lalu, saya juga hampir risih karena dia datang ke tempat tulang, aku mau kawin, tanggalnya tanggal sekian. Terus aku tunggu-tunggu, kapan sih perkawinan ini? Kok nggak jadi-jadi? Ditunda dan ditunda, saudaraku. Tetapi inilah waktu yang tepat. Ini bukan berarti Tuhan menunggu dan memantapkan pilihannya. Inilah dia, Nadia, tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku, daging dari dagingku. Ku namai dia perempuan, sebab dia diambil dari diriku. Coba saudaraku, kalau laki-laki merasakan bahwa istrinya adalah dirinya sendiri, tidak akan mungkin terjadi perceraian. Perceraian adalah penyiksaan kepada diri sendiri. Perceraian adalah serakah terhadap diri sendiri. Perselingkuhan apalagi. Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa perempuan itu adalah dagingmu sendiri, dirimu sendiri. Sebab itu diambil dari engkau. Tuhan mengambil dari engkau. Oleh sebab itu saudara yang melakukan penyiksaan adalah pengkhianatan kepada Tuhan.
Dari data-data yang terjadi, saudaraku, ini membuktikan bahwa pengkhianatan kepada Allah masih sekian merajalela. Kami harap ini tidak akan terjadi bagi kalian berdua, sebab kalian adalah baik-baik sekali dan akan menjadi sintua nanti. Nanti kita laporkan kepada Pak Pendeta, sebab kalian juga kurang sintua ya Pak Pendeta. Nanti kalian berdua bisa nanti dicalonkan untuk itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalian berdua sekali lagi saling merasa. Tetapi lihat, saya bukan bermaksud untuk memperkenalkan tulang, tetapi lihat dulu tulang ini. Bukan tulang ini, tulang daripada, kalau orang Batak biasanya sangat menghargai arti tulang dalam perjabaron. Hampir semua perjabaron orang Batak ada sedikit menempel tulang. Bukan tulang saya maksudnya, bukan tulang manusia, tapi tulang-tulang. Artinya, arti dari tulang memperkuat berdirinya manusia. Ya kan? Jadi ini saya bisa berdiri di sini karena ditopang oleh tulang-tulang. Ditopang oleh tulang-tulang. Jadi arti Nadia sebenarnya harus menopang ya, menopang kekasihmu. Jadi kalau tadi Gerhard memilikimu, engkau juga harus menopang suamimu. Lihatlah artinya. Jadi tanpa tulang pasti Gerhard tidak akan bisa berdiri teguh, nggak bisa berdiri tegap, pasti lumpuh karena peranan tulang luar biasa di dalam kehidupan. Nah inilah nilai yang akan terjadi. Kalian berdua, saya teringat ada dua lagu yang selalu saya cintai, dan lagu ini tidak pernah luntur dari ingatan saya, bahkan sampai sekarang tak pernah basi. Tadi pagi saya cari-cari siapa sih pencipta lirik lagu ini, saya belum menemukan. Tapi lagunya kisah tentang Solu. Solu, ada dua tentang Solu. Songon Solu di tengah tao, name oleol di ulu sulu salugui. Sumantu sido ngoluki si ganu pari, ditiki sohu tanda dope Tuhani. Itu yang pertama. Coba garis bawah ya. Songon solu di tengah tao meoleol di ulus-ulus alugui. Jadi saya catat, bagai perahu di tengah danau terombang ambing ditiup-tiup angin. Sumatusi dongoluki, demikian hidupku juga seperti perahu yang ditiup-tiup angin dahsyat, dihempas oleh gelombang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari semenjak SD juga saya sudah tahu tentang lagu ini. Sampai sekarang masih saya ingat. Hatop marlojong do soluku tu labuan nasonang naso adong beha susani. Dua kan? Saudara tahu apa beda yang kedua solu ini? Apa beda solu pertama dengan solu kedua? Solu pertama adalah solu yang terombang-ambing dihempas oleh gelombang. Tetapi solu yang kedua, hatop marlojong do soluku tu labuan nasonang, perahuku cepat melaju menggapai pelabuhan yang damai dan tenang. Coba bayangkan kalau saudara berdua, Nadia dan Gerhard ada di dalam solu. Coba. Solu yang pertama, kalau saudara berdua ada di dalam, pasti terhempas dan terombang-ambing. Saya tak tahu apakah saudara tenggelam atau tidak. Tetapi solu yang kedua, songon solu, hatop marlojong soluku, tulabuan nasonang, menggapai pelabuhan yang tenang dan damai, karena kalian berdua bersama-sama mendayung perahu hingga kepada tujuan.
mahligai rumah tangga bagaikan sulu, saudaraku. Tetapi lihat, ahli daripada perkapalan, parsoluon, supaya solunya, kapalnya, perahunya tidak dihempas gelombang, tidak terombang-ambing oleh topan dan angin sekalipun, dia pasti mengikatkan solunya kepada titik berat, yaitu sanggar. Jadi kalau seperti ini sanggar, ya kan? Terus diikatkannya kepada perahunya. Diikatkannya kepada perahunya. Saudara tahu arti sanggar ini titik berat yang akan memegang teguh supaya kapal ini yang berjalan, yang melintas, yang menghempas, yang dihempas oleh gelombang akan tetap teguh dan akan berjalan. Karena apa? Terikat oleh sanggar, titik berat. Biasanya dibuat daripada besi. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Apa artinya kalian berdua? Kalau kita ibaratkan sanggar ini adalah firman Tuhan, Tuhan yang sejati, ya, ikatkan rumah tanggamu kepada firman Tuhan, kepada Tuhan yang sejati, maka dia akan memegang teguh sehingga engkau tiba dan menggapai pelabuhan tenang dan damai. Rumah tangga ini saudara akan selamat. Gerhard dan Nadia, rumah tanggamu pasti selamat. Ikatlah dengan firman Tuhan, ikatlah dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca dalam Matius 25 barangkali, di Matius, di mana itu tertulis, Matius 7, 24, 29, dikatakan membangun rumah di atas batu karang yang teguh, supaya kalau banjir, topan datang, maka rumah yang terbangun itu kokoh, berdiri setiap saat. Dan inilah nilai yang harus kamu bangun. Tapi lihat, saya mau beritahu kepada Gerhard, kalau kalian berdua ada di dalam solu yang menggapai sampai kepada pelabuhan yang tenang, peranan kalian berdua sungguh dinantikan. Sekali lagi, peranan kalian berdua untuk memimpin rumah tangga sungguh menjadi sebuah kepentingan. Oleh sebab itu jangan berlagak anak kecil. Kalian berdua bertanggung jawab untuk mengarahkan rumah tangga kepada keberhasilan. Jangan ada yang berperan menjadi anak-anak. Sebab saya pernah memahami rumah tangga yang dipimpin oleh bapak dan ibu, mereka masing-masing menjadi ketua, bukan menjadi pemilik kepentingan atau yang harus diasuh, disembah, dipuji. Raksau memulosongon itu. Gebe hume ba anakna, siano makna, sia bapakna. Bukan. Gebe mana si urusan? Bukan. Tapi kalian harus mengurus rumah tanggamu. Kalian berdua. Lihat, saudara berdua mestinya mendayung kapal-kapal ini hingga kepada tujuan. Mendayunglah bersama. Tadi prakarsa sangat dinantikan. Prakarsa, kemauan dan kemampuan. Coba kalau kita sudah berlabuh tapi masih malas-malas tidak mau berprakarsa, itu tidak akan sampai kepada tujuan yang digapai. Lihat bahwa prakarsa, sekali lagi prakarsa, jangan takut untuk menempuh satu tujuan. Tuhan bersamamu, tidak perlu goyah, tidak perlu takut. Mantapkan dirimu, Tuhan pasti mengendalikanmu, sebab engkau terikat dengan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan akan menginspirasimu, Tuhan akan menjadi nilaimu. Itu sebabnya dikatakan 2 Timotius 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, memperbaiki pengertian, dan menganjurkan kau di dalam damai dan terang firman Tuhan. Firman Tuhan menyertaimu. Oleh sebab itu satukan dirimu dengan Tuhan, dengan firman-Nya.
Dia akan memandu dan menuntun engkau, mengarahkan kalian berdua. Gelombang-gelombang ini akan datang. Kalau gelombangnya ada pada pekerjaanmu, kalau topannya ada pada pekerjaanmu Nadia, dalam mengurusi keuanganmu, finansialmu, pasti tantangan dalam dan luar kau alami. Demikian juga dalam mengurus usahamu, pasti tantangan dari dalam dan luar. Tapi bukan hanya itu, dari saudara-saudaramu, dari orang tua, dari internal eksternal, dari komunitasmu, dari mana sekalipun, topan dan gelombang pasti hadir. Tapi ingat, barang siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan merajainya, Tuhan akan memerintahnya, memandunya, memberikan nilai, memberikan terang, supaya dia bisa mampu menjadi terang di dalam tengah kehidupan. Selamat menempuh hidup baru. Berlabuhlah di dalam damai. Ayunkan dayung rumah tangga ini, rumah tangga yang penuh damai. Tapi jangan lupa ikat di dalam terang firman Tuhan. Aku dan seisi rumahku, aku, istriku, anakku, aku, istriku, bapakku, aku, istriku, mertuaku, beribadah kepada Tuhan. Ibadah, abodah, abdi, mengabdilah kepada Tuhan. Itulah rumah tangga yang melayani. Saya yakin kalau rumah tangga seperti ini terjadi, maka data-data yang kita bacakan itu tidak akan pernah terjadi. Kebaikan dunia ini, kebaikan gereja ini, kebaikan organisasi ini berangkat dari dirimu sendiri, rumah tanggamu sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, mari perbaiki rumah tangga kita. Mari kita bernostalgia sejenak. Bernostalgia, adakah rumah tangga kita sudah diikat oleh firman Tuhan? Mari kembali, ikatkan kembali firman Tuhan di tengah rumah tanggamu, maka topan dan angin dan gelombang sekalipun tidak akan pernah menghantam dan menghancurkan kita. Berlabuh sampai kepada tujuan yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kedua mempelai ini hadir di tempat ini mencari nilai yang baik. Tuhan, Engkau yang memberi nilai, memberi kasih kepada mereka berdua, sehingga rumah tangga ini akan didayung di dalam kasih, karena Engkau mengikatkan diri, mereka mengikatkan diri kepada Engkau. Ya Bapa, tolonglah mereka. Rumah tangga yang masih baru dan belajar, tapi kalau Engkau Tuhan memberikan hati, memberikan kemampuan, mereka akan mampu memacu rumah tangga ini di dalam kebaikan dan terang firman. Tolonglah Tuhan, saudara-saudara kami yang hadir ini, bagi dalam gereja dan para daton, yang akan memberikan nilai-nilai terang dan kehidupan untuk membantu rumah tangga ini di dalam terang firman-Mu Tuhan, supaya rumah tangga ini rumah tangga yang baik, yang Engkau inginkan, yang Engkau dambakan, sehingga kami bersorak-sorai, bergembira mendengarkan berita sukacita, karena mereka mampu melakonkan rumah tangga di dalam iman dari Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi nomor 100.